Semangat pagi. Pada video ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Indikator keberhasilan perekonomian suatu negara ada beberapa. Di antaranya adalah tingkat kesempatan kerja, kapasitas produksi nasional, pendapatan nasional, posisi neraca pembayaran luar negeri, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan total nilai seluruh produksi yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu. Dan pendapatan nasional ini merupakan ukuran dasar dari kinerja suatu perekonomian. Ada 3 pendekatan di dalam cara kita menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Circular flow diagram, kita lihat aliran barang dan jasa, di mana terdapat 2 pasar, yaitu pasar dari faktor produksi serta pasar dari barang dan jasa, dan pelaku dari perekonomian, misalkan hanya ada 2, yaitu perusahaan dan rumah tangga konsumsi. Perusahaan akan memproduksi dan menjual barang dan jasa. Barang dan jasa masuk ke pasar barang dan jasa, kemudian dibeli oleh rumah tangga, dan kita lihat rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi. Faktor produksi ini berupa tanah, kemudian tenaga kerja, dan modal. Masuk ke pasar dari faktor produksi, kemudian masuk ke perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi. Ini adalah aliran barangnya. Sedangkan aliran uangnya adalah perusahaan berhasil menjual barang dan jasa, dia akan memperoleh pendapatan. Dan pendapatan itu digunakan untuk membeli faktor produksi, sehingga berupa gaji, profit atau laba, dan sewa. Dan itu sebagai pendapatan dari rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi akan membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa. Ya, jadi ini adalah circular flow diagram. Ini adalah gambar melambangkan perusahaan. Pada pendekatan pendapatan nasional yang pertama, pendekatan produksi adalah jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di suatu negara. Ini adalah pendekatan produksi. Kemudian, perusahaan ini menggunakan faktor produksi, sehingga dia akan merupakan pendapatan bagi rumah tangga konsumsi, yaitu berupa gaji, sewa, laba, mungkin pembagian dividen, dan sebagainya. Nah, ini adalah pendekatan yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu pengeluaran dari rumah tangga konsumsi di dalam mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi ini adalah pendekatan yang ketiga. Ada beberapa istilah terkait pendapatan nasional. Pertama, gross domestic product atau produk domestik bruto. Yang kedua adalah gross national product atau produk nasional bruto. Lalu ada net national product,
national income, personal income, dan yang terakhir adalah disposable income atau pendapatan yang tersedia yang bisa dibelanjakan. Bisa untuk konsumsi, kemudian sisanya ditabung. Relasi antar istilah. Gross National Product (GNP) itu adalah Gross Domestic Product plus F. Net National Product adalah GNP minus depresiasi. Nah, National Income adalah NNP dikurangi NIT. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu F. Ya. F adalah pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi, yaitu selisih antara pendapatan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan pendapatan orang asing yang bekerja di Indonesia. Saya jelaskan melalui gambar sebagai berikut. Pertama, Gross Domestic Product berarti pendapatan yang diperoleh di wilayah suatu negara. Jadi, misalkan pendapatan yang diperoleh di dalam satu wilayah suatu negara itu adalah yang lingkaran merah ini. Gross Domestic Product. Dan misalkan sebagian pendapatan itu adalah pendapatan orang asing yang tinggal di Indonesia, yaitu A. Nah, kita juga akan mempertimbangkan bahwa warga negara Indonesia ada yang ada di luar negeri dan bekerja, sehingga menghasilkan penghasilan berupa B. Jadi B ini adalah pendapatan dari warga negara Indonesia yang hidup di luar negeri. Jadi, pertama kita lihat A adalah pendapatan warga negara asing yang hidup di Indonesia, B adalah pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, dan C itu adalah pendapatan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Kemudian F itu adalah selisih antara pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang hidup di Indonesia. Jadi, kita lihat Gross Domestic Product C plus A, Gross National Product terkait dengan nationality kewarganegaraan. Jadi kalau bagi negara Indonesia ini adalah pendapatan dari warga negara Indonesia, baik yang hidup di Indonesia maupun yang hidup di luar negeri. Nah, saya bisa membawa GNP ini menjadi C plus A, jadi saya tambahkan A, saya kurangi A. Jadi dia kan tidak berubah. Gross National Product tetap C plus B. Nah, kita lihat C plus A ini adalah Gross Domestic Product. B minus A itu adalah F. Sehingga Gross National Product itu adalah Gross Domestic Product plus F. Nah, sekarang ada depresiasi atau penyusutan. Ada juga NIT, itu adalah pajak tidak langsung neto, selisih antara pajak tidak langsung dengan subsidi. Jadi sekarang saya ingin memperlihatkan hubungan antara GNP dengan NNP. Jadi ada Gross National Product, kalau kita kurangi dengan depresiasi, dia akan menjadi Net National Product. Kemudian, Net National Product akan menjadi National Income
apabila dia dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto itu adalah selisih antara pajak tidak langsung dengan subsidi. Ya, jadi NNP saya kurangi dengan pajak tidak langsung, saya tambah dengan subsidi, dia akan menjadi NI. Nah, sekarang NI sendiri, dia akan menjadi PI. Kalau dia dikurangi dengan, ini adalah BT, ini adalah pajak dari perusahaan, pajak terhadap profit perusahaan. ENR, ini adalah laba yang ditahan dari suatu perusahaan. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, misalkan perusahaan memiliki profit sebesar benda ini, maka kita perhatikan bahwa sebagian dari profit itu terkena pajak, yaitu BT. Ini adalah pajak yang dibayarkan atas profit perusahaan. Kemudian, sisa dari profit ini dibagi lagi. Ada yang tetap ditahan di perusahaan sehingga namanya adalah laba yang ditahan. Sisanya dibagikan kepada pemilik perusahaan sebagai dividen. Nah, ini adalah bagian yang tidak yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dia akan menjadi PI, pendapatan atau personal income. Kemudian, personal income ini kalau kita kurangi dengan pajak terhadap pendapatan perseorangan PT dan ditambah dengan transfer dari pemerintah, maka dia akan menjadi disposable income. Nah, disposable income ini adalah pendapatan nasional yang bisa dibelanjakan. Jadi, boleh dilakukan pembelanjaan dalam bentuk konsumsi, sisanya ditabung atau saving. Pada perhitungan pendapatan nasional, kita akan lihat pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan produksi. Pada pendekatan produksi, maka kita akan melihat besarannya kita sebut sebagai gross domestic product atau produk domestik bruto, yaitu total market value dari produk dan jasa akhir yang dihasilkan dalam satu periode tertentu oleh faktor-faktor produksi yang ada di suatu negara. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan produk dan jasa akhir? Ternyata kita akan kaitkan dengan produk dan jasa akhir ini dengan intermediate goods. Jadi, gross domestic product itu adalah menghitung barang dan jasa akhir yang dihasilkan untuk penggunaan akhir. Bukan intermediate goods yang akan diproses lebih lanjut oleh perusahaan lain. Nah, masalah utama adalah bagaimana kita tahu bahwa itu adalah final goods and services. Kenapa? Karena kita mengkhawatirkan terjadi double counting. Nah, jadi ada potensi terjadi perhitungan ganda, double counting. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita akan menggunakan suatu konsep yaitu value added. Value added dari suatu sektor adalah
output dari suatu sektor dikurangi input dari suatu sektor. Jadi value added-nya output dikurangi input dalam suatu sektor. Jadi gross domestic product kita peroleh dengan cara menjumlahkan seluruh value added dari seluruh sektor-sektor ekonomi. Ada 3 sektor, primer, sekunder, dan tersier. Nah, gross domestic product adalah value added sektor primer ditambah value added sektor sekunder dan value added sektor tersier. Sektor primer terdiri dari pertanian dan pertambangan. Sekunder terdiri dari industri, bangunan, listrik, gas, dan air minum. Dan ini adalah sektor tersier, biasanya jasa. Contoh, kita lihat 3 sektor primer, sekunder, dan tersier. Misalkan sektor pertanian primer menghasilkan susu dan bahan baku lainnya. Inputnya 0, output sektornya 500. Jadi value added-nya 500. Nah, sekarang kita masuk ke sektor sekunder, di mana hasil dari sektor primer diteruskan sebagai input dari pabrik ice cream. Jadi 500 ini adalah input bagi pabrik ice cream di sektor sekunder. Dan output yang dihasilkan misalkan adalah 1000. Maka value added sektor sekunder adalah 500. Sekarang kita masuk pada sektor tersier. Misalkan diteruskan lagi, es krim ini diperdagangkan di retail dengan dia inputnya tadi dari pabrik 1000. Berhasil dijual dengan harga 2000. Maka value added sektor tersier yaitu perdagangan adalah output dikurangi input adalah 1000. Jadi kita akan memperoleh value added sektor tersier adalah 1000. Nah, bagaimana dengan GDP-nya? GDP-nya adalah jumlahan dari value added ini, yaitu 2000. Seandainya kita tidak menggunakan value added, kita langsung final product, maka dikhawatirkan kita bisa menghitung gross domestic product kita mungkin 3.500. Double counting, ya terjadi double counting. Nah, untunglah dengan konsep value added kita hanya menghitung dengan nilai 2000 karena kita hanya lihat value added saja. Pada pendekatan pendapatan, maka kita akan hubungkan dengan total value added yang dihasilkan dari setiap unit, di mana besarnya akan sama dengan total pendapatan yang dihasilkan oleh unit-unit yang terlibat di dalam proses produksi. Nah, pendapatan ini akan didistribusikan ke faktor-faktor produksi dalam bentuk gaji, bunga, sewa, profit, dan dividen. Jadi, gross domestic product adalah jumlahan dari gaji plus bunga plus sewa plus profit plus dividen. Berdasarkan pelaku, maka ada 4 sektor di dalam perekonomian, yaitu rumah tangga konsumsi, perusahaan, pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Maka pendekatan pengeluaran, pendekatan yang ketiga,
Gross Domestic Product merupakan jumlahan dari 4 kategori pengeluaran, yaitu konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi, kemudian investasi yang dilakukan oleh perusahaan, dan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Untuk menghubungkan 3 pendekatan pendapatan nasional, maka circular flow diagram akan saya gambarkan dengan 4 pelaku. Selain ada perusahaan dan rumah tangga konsumsi, maka pelakunya secara lengkap ditambah dengan pemerintah serta hubungan dengan luar negeri. Dalam diagram ini kita hanya melihat aliran uangnya saja. Pertama, perusahaan menghasilkan barang dan jasa dan berhasil menjualnya kepada konsumen. Maka mengalirlah pendapatan hasil penjualan dari barang dan jasa dari rumah tangga konsumsi. Selain itu juga terjadi aliran pendapatan itu dari negara, karena negara juga menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, sekarang perusahaan membayar faktor produksi, yaitu kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, bunga, dividen, profit, dan sewa. Kemudian, selain dari perusahaan, dia juga menerima dari negara. Nah, sekarang ekspor dan impor. Ekspor menghasilkan pendapatan dari perusahaan. Impor, asumsinya pengimportnya adalah rumah tangga konsumsi, maka ini akan menjadi aliran dana, aliran uang keluar negeri untuk pembelian barang dan jasa. Kemudian, dari profit yang dihasilkan perusahaan ini harus membayar pajak kepada negara. Selain perusahaan membayar pajak, negara juga memperoleh pajak penghasilan dari rumah tangga konsumsi dari gaji, upah, dan sebagainya dari rumah tangga konsumsi ini. Nah, ini adalah circular flow diagram. Sekarang kita lihat pendekatan pertama. Pendekatan produksi adalah hasil produksi perusahaan. Nilai akhir barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perusahaan. Itu adalah pendekatan pertama. Pendekatan kedua adalah pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan berupa gaji dan sebagainya ini yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi. Sekarang pendekatan pengeluaran. Pengeluaran dari rumah tangga konsumsi adalah C, ini C. Pengeluaran dari pemerintah adalah G, yaitu untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran perusahaan apa? Investasi yang dilakukan supaya dia bisa memproduksi. Dan ditambah dari sektor luar negeri adalah ekspor dikurangi impor. Sekarang kita akan bahas PDB real dan nominal. Pertama, nominal dulu. Nominal berarti nilai barang dan jasa menurut periode yang berlaku saat itu.
peningkatan dari nilai nominal produk domestik bruto ada dua penyebab. Penyebab pertama adalah memang barang dan jasa yang dihasilkannya itu bertambah secara fisik, jumlahnya bertambah. Naik berikutnya, faktor yang menyebabkan adalah faktor harganya yang naik. Ya, jadi harganya yang naik. Untuk menghilangkan efek perubahan nilai nominal dari produk domestik bruto karena perubahan harga, maka kita akan menghitung PDB real, yaitu PDB real mengukur nilai barang dan jasa berdasarkan harga pasar pada periode yang kita jadikan periode dasar, base year price. Selain pendapatan nasional, kita juga mengenal istilah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi selain ada GDP atau produk domestik bruto per kapita, juga kita mengenal produk nasional bruto per kapita. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini mulai dari tahun 2013, 14 sampai 2017. Data pertumbuhan ekonomi selanjutnya tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk semua negara. Kita bisa cari di website ini. Nah, website berikutnya juga bisa digunakan untuk mencari berbagai data di seluruh dunia. Ini adalah data pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini adalah data yang juga bisa kita peroleh dari www.tradingeconomics.com tadi. Nah, ini adalah data yang bisa kita peroleh dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi ada lapangan usaha, kemudian berapa produk domestik brutonya, ya, ada di BPS datanya.